Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi ya khairar rabba wasitotna al-musyafa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'an dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat santri Pondok Sanad yang dirahmati oleh Allah. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang betapa inginnya Allah menjadikan kita orang-orang yang berpuasa untuk semakin bertakwa, dan dengan takwa itu kita akan diberikan solusi dalam kehidupan kita dan rizki yang lebih berkah. Maka di pertemuan kali ini kita lanjut ke halaman 6 dari buku Miracle of Puasa ini, di mana kita membahas tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam ini dengan 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadat tentang tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul dari Allah, utusan Allah yang terakhir, yang paling mulia. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji ke tanah haram. Yang semoga kita juga dimudahkan oleh Allah menjalankan ibadah yang sangat luar biasa di tanah suci. Dan hadis ini merupakan hadis pilar-pilar Islam, di mana puasa Ramadan adalah salah satu dari 5 pilar Islam yang sangat diistimewakan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan semulia-mulianya makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di hadis yang kedua, Rasulullah SAW juga menyampaikan di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrun," telah datang sebuah bulan, "mubarakun iftarallahu alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah," yang diwajibkan oleh Allah di dalamnya berpuasa kepada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga di bulan ini. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya, di dalam bulan ini ada satu malam yang malam itu lebih baik, bukan seperti, akan tapi lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara saya yang istiqomah dalam mengikuti kajian di Pondok Sanad ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, dan Imam Baihaqi, di mana Nabi Muhammad memberi motivasi kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dibukakan pintu rahmat Allah, dibukakan pintu ampunan Allah, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, dan ada satu malam yang lebih baik dari keutamaannya, lebih dari 1000 bulan, yang jika kita kalikan sejumlah 83 tahun 4 bulan, amal lebih baik dari masa sepanjang itu. Maka seseorang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk berpuasa dan dia mampu menjalankannya adalah satu nikmat yang luar biasa, karena Allah sudah menjanjikan banyak hal lewat lisan Nabi Muhammad SAW, keutamaan bagi orang-orang yang mau melaksanakannya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di hadis yang ketiga Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Kullu amal ibni Adam yudha'af," setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, yudha'aful hasanatu asyru amsalihha, 10 kali lipat lebih banyak dari yang telah dilakukan. Ila 700 di'fin, hingga 700 kali lipat. Satu amal umat Nabi Muhammad dan tidak dilakukan dan tidak diberikan dan tidak diistimewakan hal ini kepada umat-umat sebelum Nabi. Satu amal umat Nabi Muhammad SAW dilipat gandakan 10 kali, bahkan bisa sampai 700 kali. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, illa shaum, kecuali shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzi bihi, sesungguhnya puasa itu untuk saya dan saya sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Puasa diberi oleh Allah satu pahala yang tidak tahu jumlahnya, tidak tahu betapa besarnya, kecuali Allah, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka balasan dari puasa, khususnya puasa yang wajib seperti bulan Ramadan, akan dilipat gandakan oleh Allah lebih dari 10 kali, lebih dari 70 kali, lebih dari 700 kali, lebih dari ribuan kali, lebih dari jutaan kali, karena tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan fa innahu li,
Sesungguhnya puasa itu untuk saya, wa ana adzibihi, saya yang akan membalasnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata Allah. Mereka meninggalkan syahwat mereka, mereka meninggalkan hubungan dengan istri atau suami, pasangan suami istri meninggalkan kebiasaan mereka untuk melampiaskan hawa nafsunya secara halal, ditinggalkan oleh mereka selama sejak subuh hingga azan maghrib, dan mereka meninggalkan makanan dan minumannya min ajli, untuk saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Karena nanti akan kita bahas bagaimana puasa ini menjadi satu amal yang susah untuk disombongkan, beda dengan amal-amal yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lis-shaimi farhatan, bagi orang-orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftari, farhatun inda farhah atau kebahagiaan inda fitri, ketika dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang lebih dari itu adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di dalam surganya. Wala khalufu fihi, dan bau mulut mereka atyabu indallah min rihil misk, lebih dicintai oleh Allah dari bau minyak misik. Nah, ini adalah satu keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Muslim, bahwa yang pertama, pahala dilipat gandakan dengan jumlah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji bahwa orang-orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan meninggalkan makanan minumannya min ajli, kata Allah, karena khusus untuk saya. Dan juga Rasulullah mengatakan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika mereka berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Kebahagiaan berbuka bukan maksudnya bahagia dengan banyaknya makanan yang ada di atas meja yang dihidangkan, akan tetapi kebahagiaan karena sampai di azan maghrib dan kita dalam keadaan berpuasa ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kebahagiaan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, karena banyak saudara kita yang berbuka hanya dengan air mineral saja. Sehingga ikhwan yang dirahmati oleh Allah, santri Pondok Sanad yang penuh rahmat, perlu kita syukuri keistimewaan yang seperti ini. Kepada orang-orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan keistimewaan kelak bertemu dengan Allah di dalam surga, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah dari bau minyak misik. Hal ini bukan berarti bau mulut yang tidak sedap itu berarti dicintai oleh Allah, akan tetapi proses yang menjadikan bau mulut itu hingga tidak baik untuk dicium adalah keinginan mereka untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga minyak misik yang cukup indah, cukup harum baunya, itu hanya bau-bauan saja. Akan tetapi bau yang keluar dari mulut seorang yang berpuasa adalah bau mulut yang diakibatkan mereka mengikuti perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan berjumpa dengan Allah dengan penuh ridhonya di dalam surga firdausnya bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.